Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Lentera Ramadan dari IAIN Purwokerto yang berbahagia, kita bersyukur kita bisa memasuki bulan Ramadan yang sungguh sangat spesial pada tahun ini. Dan sebenarnya kalau kita sudah berumur seperti saya sendiri misalnya, setidaknya sebenarnya puasa itu sudah puluhan tahun kita lakukan. Bahkan mungkin bisa berpuluh-puluh tahun. Kalau usia kita misalnya 50, tinggal dikurangi 10 tahun kita mulai belajar berpuasa, maka setidaknya 40 tahun kita sudah melakukan puasa. Tapi kalau kemudian kita mencoba ingin, apakah sebenarnya puasa kita sudah benar-benar puasa yang sejati? Diingatkan di beberapa kitab, salah satu yang populer, yang sangat populer dikaji di kalangan pesantren, di kelompok-kelompok pengajian misalnya diingatkan, salah satunya dalam kitab Durratun Nasihin diingatkan bahwa ada 5 hal yang ternyata bisa merusak pahala puasa. Dikatakan ada khamsatu asya tukhbitus shaum ayatubtilu sawabuhu. Ada 5 yang sebenarnya bisa merusak pahala puasa. Kita tentunya tidak akan dalam waktu pendek ini 5 hal itu kita bicarakan secara panjang lebar. Saya hanya akan mengutip satu saja. Yang pertama adalah al-kadzibu. Apa al-kadzibu? Al-kadzibu itu adalah berbohong, berdusta. Ya. Dalam suasana sekarang ini, di mana media telekomunikasi sedemikian luas, bisa diakses dari berbagai tempat, informasi bisa diperoleh oleh siapa saja. Mungkin kebohongan itu tidak berupa ucapan, ya, tapi kebohongan bisa dalam bentuk-bentuk yang lain. Orang bisa berbohong melalui tulisan misalnya, ya, melalui tulisan yang itu dalam bingkai pemberitaan tertentu, kemudian disebarkan itu berita itu, ya, yang populer dengan dikatakan sebagai hoax, sebagai berita bohong. Dan karena tersebarnya sedemikian luas, kadang-kadang orang yang menerima berita tidak dicek and recheck, tapi langsung di-share kembali. Itulah sebabnya betul-betul bohong ini punya bahaya yang sangat besar. Dalam dunia hukum, dalam dunia politik, dalam akademis pun sebenarnya kita dituntunkan bagaimana menghindari bohong itu. Bagaimana ketika seorang peneliti harus menyampaikan data secara benar. Mengapa ini perlu saya sampaikan? Karena sebenarnya peneliti bisa saja kalau dia mau menyesuaikan data, menambah angka, mengurangi angka sehingga sesuai dengan apa yang diinginkan. Apalagi kalau penelitinya itu tidak peneliti independen tapi peneliti pesanan misalnya. Maka sungguh bahaya kebohongan itu sangatlah luar biasa. Ya. Itu belum lagi kebohongan yang dibuat oleh para pembuat-pembuat kebijakan misalnya, yang memiliki otoritas tertentu. Maka kebohongan secuil itu bisa pengaruh yang sungguh luar biasa. Inilah sebabnya bagaimana kita sekarang ini dalam suasana Ramadan yang sebenarnya Ramadan sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun kita lakukan. Bagaimana agar kita tidak hanya sekedar secara lahiriah, secara fisik, tidak makan, tidak minum, tidak berkumpul dengan istri di siang hari, tapi juga aspek-aspek dimensi rohani juga kita jaga. Sehingga puasa itu bukan puasa yang hanya casingnya saja, hanya bungkusnya, tapi juga puasa dalam arti yang sejati, baik bungkus maupun isinya. Bukan pekerjaan mudah, apalagi dalam suasana sekarang ini. Tapi setidaknya adalah mungkin kita meminimalkan perbuatan-perbuatan yang bisa merusak kondisi puasa itu. Insya Allah apabila kita upayakan ini, apalagi
Kita tidak tahu siapa yang bisa menjamin apakah tahun depan kita masih bisa berpuasa lagi, menemui Ramadan lagi atau tidak. Tentunya momen Ramadan tahun ini sungguh sebagai momen yang sangat spesial untuk kita. Bagaimana agar tidak semata-mata tingkatan puasa itu pada kelas-kelas yang hanya semata-mata secara hukum-hukum fikih lahiriah, tapi kita tingkatkan kepada puasa level rohani yang lebih tinggi, begitu lebih tinggi, dan begitu seterusnya. Ya. Itulah barangkali sekelumit yang bisa saya sampaikan dalam Lentera Ramadan kali ini. Semoga bermanfaat dan kita berharap puasa tahun ini bisa betul-betul menjadi puasa yang lebih berkualitas daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Ini perlu upaya yang sungguh-sungguh. Tentunya di samping ikhtiar kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.